Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Roh Kudus penolong yang sejati. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini sebab karena penyertaan-Mu, berkat-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang menyertai mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, yang berputus asa Tuhan memberikan pengharapan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku pun hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan hidup yang benar di dalam Tuhan, tentunya kita pasti ingin selalu ditolong ketika kita merasakan kesulitan dalam hidup dan mengharapkan pertolongan dari orang lain. Dalam hidup orang beriman, pertolongan berasal dari Tuhan melalui orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia pada kasih-Nya, orang-orang yang senantiasa mengasihi-Nya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapi pertolongan dari Tuhan. Yohanes 16 mencatat dengan baik janji Tuhan Yesus bahwa Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang mengasihi-Nya, orang yang setia pada kasih-Nya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu tinggal dalam diri setiap umatnya dalam wujud roh yang Ia sebut sebagai penolong yang lain. Dikatakan sebagai penolong yang lain bukan mengarah pada sosok pengganti Yesus, tetapi mengarah pada wujud pribadinya yang ketiga, yaitu sebagai Allah Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus ketika Ia sebelum naik ke surga, Ia berkata kepada murid-muridnya, Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya kita tidak akan ditinggalkan sendirian dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus setia pada orang-orang yang senantiasa setia mengasihi-Nya. Ia akan memberikan penolong, yaitu Roh kebenaran, kalau Yohanes mencatat, atau Roh Kudus. Ini bukan sosok yang lain, tetapi ini adalah Yesus sendiri sebagai wujud pribadinya yang ketiga, yaitu sebagai Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan menolong setiap kita, orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dalam wujud Roh Kudus atau dalam Injil disebut Roh kebenaran, di mana Allah benar-benar tinggal dalam diri manusia sebagai penolong yang menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia dan memberikan penghiburan atas segala persoalan melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan suatu harapan yang jelas akan keberadaan dirinya
dalam setiap perjalanan hidup manusia sampai selama-lamanya. Jadi meskipun secara fisik Tuhan itu sudah terangkat ke surga, tetapi Roh-Nya yang kudus itu diberikan kepada kita semuanya orang percaya. Roh inilah yang memampukan kita menjalani kehidupan. Roh inilah yang memberikan kita kekuatan dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Roh ini yang menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus, Roh Yesus sendiri yang tinggal dalam kehidupan kita. Jadi persoalan hidup apapun, seberat apapun, yakinlah kita tidak sendirian menghadapinya. Ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang menyertai kita. Sehingga lewat persoalan apapun kita dimampukan keluar sebagai pemenang. Keluar mengatasi pergumulan kita dan kita menang atas pergumulan kita. Bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang memampukan kita mengatasi pergumulan atau permasalahan kehidupan kita. Roh Kudus yang peranannya adalah untuk memberi kesaksian tentang Bapa dan Putra tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan bahwasanya Roh Kudus ini yang akan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu. Bahkan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan akan memampukan kita. Maka ada beberapa dari kita mungkin ditolong Tuhan luar biasa sehingga hal-hal yang akan datang sudah diberitahukan kepada kita. Bukan karena kuat dan hebat kita sekali lagi, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itulah sebabnya Allah mengutus Roh-Nya supaya iman kita kuat dan tetap bertahan dalam menghadapi segala pergumulan dan masalah kehidupan. Karena itu Tuhan tahu kita sebagai manusia itu lemah. Kita butuh ditolong, dan hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita. Sebab itu Roh itu yang akan menyertai kita dalam permasalahan kehidupan yang begitu amat pelik ini. Percayalah, Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita dan yang kita terima itu adalah yang memimpin kita dalam kebenaran, yang menuntun kita, yang mengajar kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita, sehingga kita bisa mengatasi permasalahan kehidupan ini. Kita senantiasa harus berpegang pada Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur kita. Sepintar apapun kita, ada batasnya. Sekuat apapun kita, ada batasnya. Sehebat apapun kita, ada batasnya. Tetapi ketika Roh Kudus itu kita izinkan berkarya dalam kehidupan kita, apa yang menjadi batasan itu menjadi tak terbatas. Sekali lagi bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi Roh Kudus yang dalam diri kita, yang memimpin, yang menolong, yang menyertai, itulah yang memampukan. Jadi dalam kehidupan ini jangan pernah bersedih hati. Persoalan boleh ada, masalah boleh datang, tetapi katakan kepada persoalan masalah kita, aku cakap menanggung segala perkara, karena Yesus Roh-Nya sudah besertaku dan ia memampukan aku keluar sebagai pemenang, bahkan lebih pemenang dari kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus menyertai memimpin kita, dan izinkan Roh Kudus berkarya lebih atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus sudah dicurahkan atas kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang setia, yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan firman-Mu berkata, Engkau tidak akan meninggalkan kami, orang-orang yang mengasihi Engkau, yaitu orang-orang yang mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Karena demikian firman-Mu Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Kami mau senantiasa memegang perintah-Mu dan melakukannya Tuhan. Firman-Mu itu sebagai kekuatan dalam diri kami. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus sudah tinggal dalam kehidupan kami. Roh itu yang menolong kami, Roh itu yang menghibur kami, Roh itu yang memberikan kami kekuatan, Roh itu yang menyertai kami selama-lamanya Tuhan. Persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi kami akan
menang atas persoalan pergumulan kami oleh karena Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, mereka yang dalam pergumulan tentang kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan sakit penyakitnya. Dalam keuangan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Dan mereka yang dalam pergumulan yang berat, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan sudah memberikan jalan keluar atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat Roh Kudus-Mu. Kami mau senantiasa Roh Kudus-Mu berkarya dalam kehidupan kami. Kami izinkan Roh Kudus-Mu memimpin menyertai kehidupan kami, sehingga apa yang kami putuskan, apa yang kami lakukan, itu hanyalah suara Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi Roh Kudus-Mu yang kami izinkan berkarya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.